awalnya itu kami kecewa, kesal luar biasa kenapa dia lolos di independen. Kami menyesal Pak. Tapi puji Tuhan, kena rencana dan kehendak Tuhan, Pak bisa masuk kembali lewat partai. Terima kasih Pak. Karena bagaimanapun selama ini kami sangat mengharapkan Pak Lukman masuk supaya kami mendukung. Dan terus terang Pak, untuk Mokantarak ini saya yakin 90% Mokantarak. Kenapa 90%? 10% itu dia akan lari kepada tim-tim. Tetapi kepada tim-tim yang bekerja untuk Pak Lukman, saya mengharapkan tidak boleh kerja 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Tidak boleh. Dan kepada tim yang untuk calon yang lain, bolehlah kau punya hak. Tapi saya minta pilih kepada pemimpin yang mana. Kita harus cerdas dalam memilih. Sehingga mudah-mudahan 100% untuk Pak Lukman. Yang kedua saya mau sampaikan Pak, namanya seorang pemimpin itu dia berusaha untuk mencetakkan masyarakat, paling tidak. Untuk kami di Mokantarak ini kami sangat mengharapkan bantuan dari Pak Lukman. Pertama itu bahwa kami ingin supaya JUT kami ini dilanjutkan, karena potensi yang ada pada kami ini itu adanya di gunung Pak. Sehingga dengan adanya JUT ini, jadi saya yakin bahwa 15 tahun ke depan masyarakat Mokantarak bisa sejahtera. Itu permintaan dan harapan dari kami orang Mokantarak. Mungkin ini kalau masuk di pertarungan jangan terlalu lurus, kita harus bengkok. Dan ternyata betul, waktu pawai di lapangan Labau, kalau pemilih waktu itu langsung pilih Pak Lukman menang. Tetapi kenapa permainan ini terlalu banyak? Maka saya tekankan, pengawas harus kawal betul-betul itu suara, karena ini banyak permainan. Kotak suara saja bisa hilang, apalagi suara dari TPS ke KPU ini kecamatan itu. Yang berikut, Pak Lukman maju dengan hati. Kenapa? Kita saksikan ini mana? Karena Pak Lukman dia maju kena hati, bukan dia maju dengan emosi. Saya ingatkan bahwa yang lain pemilih hari ini kalau kalah lari dan hilang 5 tahun baru datang, tapi Pak Lukman tidak. 5 tahun lalu dia kalah, tapi dia terbang kembali untuk bisa syukur pelepasan tim. Itu kelebihan Pak Lukman. Berarti jelas Pak Lukman melayan dengan hati. Terima kasih Pak. Tidak ada pertanyaan. Soal karya tidak bisa diragukan. Intervensi anggaran dari pusat itu paling besar itu dilakukan oleh Partai Golkar. 2 kekuatan kita di sana, 2M istilahnya, Melki Rakalena dan Melki Meke. Ya, soal CUT, saya ngatur sendiri titiknya itu 2023 itu 15,6 miliar. Itu ada puluhan desa. Saya berharap lagi dengan anggaran lagi 20 miliar untuk 2024 yang hari ini sedang dikecap itu. Mana kepala desanya? Di injury time saya kasih masuk ke Mokantarak. Di injury time, benar tak? Benar tidak? Semua sudah tutup. Tapi saya telepon, bawa sana, bawa datang. Saya ngatur karena penentuan tempatnya ada di saya. Anggaran diturunkan meeting, saya menentukan tempatnya. Jadi untuk Mokantarak Jalan Usaha Tani itu semulanya kan ada di situ. Di 2023 saya kasih masuk, tapi digeser karena dia masuk ada kawasan hutan lindung ya. Maka kita harus berusaha, kalau memang itu tetap diintervensi, maka harus dialihkan kawasan itu menjadi kawasan umum dulu, baru intervensi masuk. Karena juga tidak dibolehkan di dalam kawasan hutan lindung. Maka kemudian kita gesernya ke sini lagi, dari sini kita gesernya. Itu sama Pak Desa, itu sia-sia. Sudah dikunci itu. Sama dengan Lolere punya, Webalun punya dan lainnya. Jadi yang 2020 yang sedang berjalan itu sudah jalan buka, memperkaya masyarakatnya lagi. Karena sekolah loh, sekolah kelompok tani. Ya kerja double, tapi makannya tipis. Tiba bilang ini perjuangan orang lain punya, ini keringat orang lain punya. Itu tidak baik gitu. Harus mengakui orang punya perjuangan. Orang perjuangan anggaran di pusat itu tidak gampang Pak. Sama juga dengan kepala desa ketemu bupati itu.
Dari pagi bupati masih sibuk, anggota DPRD sabar dulu besok dulu, sampai sore besok dulu, dia tunda lusa lagi. Sama juga dengan pemilik mereka agendakan waktu untuk ketemu dirjen, ketemu menteri, itu diatur waktu. Bahkan pakai minta-minta, pakai tulu-tulu. Saya ikut saya. Tidak gampang orang perjuangan anggaran dari pusat itu masuk. Tapi apa yang memberikan? Cut saya atur Pak. Anggaran turun saya kunci cut sini, lembata saya tarik ke sini. Anggaran lembata saya tarik ke sini, jadi kita pun 20,2 miliar sekarang. Orang memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan umum. Tapi Anda menyangkal, Anda membangun opini negatif di tengah masyarakat. Terjebaklah semua masyarakat yang punya hati. Itu perilaku. Dan tambah dengan pemimpin kita kalau terlalu muda, terlalu politikus, itu yang dia membuat rusak. Orang punya keringat, orang punya perjuangan, hanya kepentingan memenangkan, dia tipu masyarakat ini perjuangan orang lain. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Oleh karena itu Pak Dinus, ini ada 76 desa ini yang masuk tahun 2004. Murni dari Pak Meke. Kemarin saya perlu mau menyampaikan. Banyak orang juga pingin untuk di sisa usia masa pengabdian itu dia bisa memberikan lebih kepada orang di sekitar kita. Hidup kan punya makna ketika hidup itu berarti untuk orang lain. Hidup akan punya arti kalau hidup itu punya arti. Benar? Banyak orang punya mau, tapi tangan tak sampai. Mungkin Pak sebagai pemimpin PNS atau TV paling-paling berbuat baik untuk memperkuat arat mata. Itu juga bagian pengabdian. Tapi bagi orang yang Tuhan berikan rezeki lain, dengan pendidikan lain, dengan sumber daya yang lebih, finansial dukungan jaringan kuat, dosa. Kalau niat itu ada, dan tidak kita coba untuk mewujudkan. Benar Ibu? Dosa itu. Kok itu ada yang salah? Itu dosa. Tahu, saya tahu. Ya, jangan dikunci dengan pertanyaan, tidak bisa. Ya kita cukup memberi arti hidup kita ke orang lain di sisa-sisa usia senja kita dengan kemampuan dan kekuatan yang kita punya di penghujung Tuhan berikan itu. Makna bahasa itu saja. Sama, karena Pak Lukman Tuhan berikan dia dengan sejumlah di penghujung, dia kira ini tidak cukup untuk dia pakai sendiri. Dia harus pakai untuk orang lain. Saya kira itu mungkin saya, tapi mungkin Pak Lukman orang tua. Kemudian apa lagi yang orang tua yang terakhir tadi? OPD ya. Ini dengan kondisi daerah itu ini harus menjadi strategi pilot project. Ini proyek utama untuk seorang pemimpin ke depan. DAU dana DAU itu rumusannya sudah ada. Uang itu datang. Kan uang itu besarannya sudah diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan lain ada parameter. Pasang rumus, jumlahnya ada. Dan bupatinya itu calo kami punya betan pun tidak jadi masalah uang, bukan uang tidak datang, uang pasti akan datang. Itu dana abadi dari pusat untuk membiayai seluruh aset dan aparatur pemerintah. Ya. Saya tanya itu Pulau Konga itu apa sih sebenarnya? Pak, itu mutiara yang ada perjanjian. Ini saya belum cek nanti apakah dengan pemerintah yang di atas atau dengan kabupaten. Sebab kita harus melihat lagi ini mengenai masalah perairan dan sebagainya. Saya tanya berapa kira-kira pemasukan untuk yang di kabupaten. Mereka bilang 25 jutaan ke sekitar itu. Ya, 25. Ini juga harus kita lihat. Kan rugi tadi seperti Pak Dani contohkan tadi ya, yang lain. Ini harus kita revisi kembali perjanjian-perjanjian ini. Kita hanya nonton, dia jual mutiara dan segala macam banyak, ikut lalu pemasukannya ke kecil. Padahal kita punya kekayaan itu. Ini juga yang akan saya peroleh. Begitu juga dengan peraturan-peraturan tadi yang Pak Nani bilang. Yang pertama saya ingin undang itu anggota dewan. Mari kita duduk bersama. Di luar daripada sidang. Itu saya kira belum buat. Kita duduk dari hati kita. Kita itu membangun komit. Apa yang akan kita buat? Polres Timur ke depan. Kita lepas, kita tanggalkan atribut kita masing-masing. Mari kita duduk. Ini perlu. Sehingga kalau dalam rapat-rapat dan sebagainya nanti akan menjadi mudah. Jadi yang saya harapkan kita ingin perbaikan ekonomi Flores Timur. Kita doa sama Bapak, siapa tahu ada juga di antara sama Bapak yang punya niat, punya pemikiran. Itu tadi yang saya bilang, saya buka rumah jabatan untuk kita tukar pikiran, kita bicara. Sekarang kita lihat contoh, saya bicara dengan orang tua.
kaitan dengan bagaimana kita mau membuat keterampilan dan lain sebagainya. Kita punya misi yang dari dulu sebelum kabupaten ini berdiri, bahkan setelah itu juga kita lihat mereka bisa hebat buat perhubungan, kapal-kapal kita dulu ya, kita semua pendidikan dan sebagainya. Ada nggak kita membangun kemitraan dengan mereka juga? Ini kita bangun, kita bawa mereka. Apa kira-kira misalnya misi dan pemerintah bisa kerjasama dalam hal apa saja? Ini sangat bagus. Sehingga saya akan melihat mana-mana saja yang kita perbaiki. Lalu Bapak tadi tanya, oh ini Pak Lukman sudah berumur sebenarnya, tadi sudah jelas ya Pak, sehingga saya tidak perlu lagi. Nanti tinggal kita kembangkan. Nah tadi, kok Pak Lukman tidak hanya istirahat saja? Ya itu tadi seperti yang Pak Tani ungkapkan itu sudah betul. Saya bisa ikut turut serta, bukan berarti lalu saya hebat begitu untuk ikut membangun sumber daya manusia di sana, tapi paling tidak sudah. Saya diberi gelar oleh Gubernur Malsana, ini Pak Lukman ini tokoh pendidikan di Kalimantan Barat. Tapi itu tadi yang saya sampai bilang begitu. Saya memang pernah mendapatkan, saya muat di revisi itu, di riwayat hidup saya. Saya pernah sebagai kepala dinas terbaik di Kalimantan Barat. Itu berarti orang melihat bahwa kita mempunyai kemampuan, kinerja kita baik dan sebagainya, dan ada inovasi-inovasi yang kita buat ya. Nah, maka untuk itu Mama Bapak, orang punya tanah bisa kita buat, kita kembangkan. Lalu tadi seperti penani, saya mau berusia sudah 67 tahun, tapi saya kadang-kadang sedih dapat ya berita, dapat informasi. Sekarang kan sudah luar biasa kan. Aduh di sana terjadi ya tadi seperti ini. Ada proyek-proyek yang gagal, ada yang masuk penjara, ada yang ini itu yang sudah. Itu saya sedih. Saya tahu bahwa kita mempunyai kemampuan. Orang kalau dia punya kemampuan tapi dia diam, itu ada juga yang tidak mau menyembah setan aja. Tapi saya termasuk segelintir orang yang masih mau melihat kenapa nagih tanah kita masih begitu. Itu yang memberi motivasi sehingga saya datang kembali untuk mengabdi. Apalagi juga ada, ya saya tidak perlu sebut nama, orang tua yang baik dan biasa yang menelpon sama saya, Pak Lukman mau kembali lagi ke Nagi mau tidak. Itu membuat luar biasa seorang tua ini bisa memberikan perhatian, tanya kepada saya mau kembali itu dan sebagainya. Ya sudah tadi saya tanya istri, anak, Bapak kami sudah selesai dengan diri kami, anak-anak saya, anak bungsu saya sudah dokter kecantikan lagi malah di Jakarta, dan sebagainya. Sudah mereka izinkan, istri saya izinkan, sudah. Saya siap untuk maju. Itu pun saya datang, saya keluar dengan Panani. Sebab saya ini kan punya KTA Golkar tadi kan. Padahal saya mau independen. Saya ini lapor Panani, saya ini kader Golkar juga. Bukan kader biasa, tapi pernah menjadi anggota Dewan. Bahkan kali itu saya pernah sama-sama dengan Pak Melki itu kami ikut pelatihan loh untuk DPR RI. Tapi waktu itu sudah kita agak lain di sebagainya sehingga saya sudah silakan mereka aja lah. Maka untuk itu Mama Bapak, mari kita bergandengan tangan. Jadi Bapak tahu niat saya itu tadi untuk Lukat Luhur. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Doa bagi kami dan kita semua supaya kita membuat yang terbaik. Tapi masalah usia tidak menjadi masalah seperti saya bilang. Presiden dan sebagainya. Presiden kita juga nanti usianya tua. Tapi apa? Semangat, kemauan macam Pak Prabowo untuk membangun ya ini Indonesia ke depan. Bahkan dia katakan dia akan membuat satu tim pemburuan. Jadi kalau ada yang mau kuliah sesuatu, dia mau untuk dikejar. Jadi makin ke depan ini makin rawan untuk orang-orang yang mempunyai niat. Karena Prabowo sudah punya niat untuk membasmi yang macam demikian. Nah, mari kita buat baik ke depan sehingga semua hal-hal yang macam demikian kita berdoa. Saya juga selalu berdoa dalam diri saya beristri, Mama, kita doa supaya jangan kita membilang si A ini lalu kita juga nanti berbuat. Itu yang saya jaga supaya jangan terjadi. Jadi terima kasih Pak Nani, masukan yang baik semua dari Pak Nani. Saya tidak perlu jawab mengenai Jud, Pak Nani sendiri omong. Yang penting tadi saya sudah bilang jangan ada dusta di antara kita. Orang berbuat baik kepada kita balas kebaikan. Maka saya minta itu tadi ke sana deh Pak Melki tadi ya. Jadi kalau kami kemana-mana sekarang ini, mulai dari Kemandian Nara tanya Pak Nani, mana pertemuan di PPGK tuh ribuan orang Bapak. Itu luar biasa. Ya, bahwa mereka dapatkan pencerahan masukan dari Pak Nani ya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa leluhur tanah memberkati kita semua.